Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma sabaka min hasanatin minallah wa ma sabaka min sayyi'atin famin nafsik wasanalka ila linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Kita senantiasa menyampaikan, mempersembahkan rasa syukur kepada Allah SWT karena sampai hari ini kita masih berikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Ini satu nikmat yang luar biasa, dan memang kita tidak dianjurkan, tidak dibolehkan untuk berangan-angan atau berharap-harap supaya segera mati. Kenapa? Karena kehidupan yang diberikan Allah itu, ya mudah-mudahan itu akan menjadi kesempatan untuk kita semakin memperbanyak amal soleh. Dan kalau kita masih banyak melakukan kesalahan, kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah SWT. Karena itu nggak ada dan nggak boleh kita ya biar cepat mati, itu nggak boleh. Kita malah ya tidak boleh berpikir ya mati. Ya kita berpikir kita insya Allah kita akan tetap diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Saudara sekalian, ada satu hal yang barangkali perlu kita bangun sekarang adalah kita selalu berpikir positif pada Allah Taala. Allah dalam surah An-Nisa ayat 79 itu seperti firman Allah yang saya bacakan tadi. Allah mengatakan ma sabaka min hasanatin faminallah. Jadi kalau ada sesuatu yang kebaikan yang kita terima itu pasti dari Allah SWT. Ma sabaka min sayyi'atin, dan ada satu keburukan atau sesuatu yang tidak diharapkan yang menimpa kita itu pasti dari diri kita sendiri, kata Allah. Maka Allah mengatakan wa arsalnaka linnasi rasula, kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau ya Muhammad kami utus kepada manusia itu jadi rasul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ini ayat ini memberikan satu penjelasan ketika kita mencoba mentadaburinya adalah bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Allah SWT telah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan itu. Dalam tafsirnya As-Sa'di mengatakan alladzi manna biha wa yassara biha bitaisiri asbabiha. Allah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, dan Allah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan sebab-sebabnya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, katakanlah itu dari usaha kita, mungkin secara zahir seperti itu sebab-sebabnya, tapi yang memudahkan sebab-sebabnya itu dan memberikan berbagai fasilitas pendukung untuk agar kita mendapatkan kebahagiaan itu dari Allah SWT pasti. Ya katakanlah kita misalnya kita berpikir cemerlang, kita cerdas, ya akal yang berpikir cerdas itu adalah anugerah Allah kepada kita. Katakanlah kita mampu mengolah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu semua juga dari Allah. Allah yang menciptakan semua. Jadi harus ada keyakinan diri kita bahwa semua yang kebaikan yang kita terima dalam kehidupan itu adalah dari Allah. Tidak ada yang semata-mata karena kehebatan kita. Ya. Termasuk juga harta dan kekuasaan yang Allah berikan itu. Ya, harus kita yakini itu dari Allah. Ketika kita melupa bahwa semua itu adalah SWT kebaikan itu, begitu bisa menimbulkan dan mendatangkan kesombongan. Seperti Qarun ketika dia kaya, lalu dia merasa hadza min ilmi inti, ini adalah sebabkan ilmu pengetahuanku, kekayaanku, kehebatanku. Lalu Allah tenggelamkan Qarun. Dia Allah karam Qarun ke dalam tanah dengan harta-hartanya itu. Sehingga sekarang orang cari harta terpendam itu mencari harta Qarun. Firaun yang mengatakan An-Rabbul A'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, yang paling hebat, yang merasa dia karena kekuatannya, karena hebatannya,
Maka juga Allah celakakan dia, adalah tenggelamkan dia Firaun itu. Jadi tidak boleh kita berpikir bahwa kehebatan itu, kesuksesan yang kita itu dari kita sendiri, tidak ada. Itu dari Allah SWT. Huwallazi manna biha wa yassara bitaysiri asbabiha. Dan Allah yang memberikan semua itu kepada kita, dan Allah juga yang memberikan kemudahan-kemudahannya. Kita kemana-mana lancar, nah kelancaran itu dari Allah Ta'ala. Kita lakukan sesuatu itu, urusan kita selesai, urusan Allah yang memberikan kemudahan itu. Dan oleh karena itu setiap pemberian yang diberikan Allah, kebaikan yang kita terima harus kita syukuri. Bersyukur itu adalah merupakan salah satu bentuk kita membebaskan diri kita dari sikap sombong, arogan. Syukur itu membebaskan kita, membongkar rasa kesombongan diri kita, agar kita jangan merasa bahwa kita yang hebat, kita yang berkuasa, kita yang kaya, kita yang semua. Tidak ada. Nah, kita harus berpikir bahwa meyakini bahwa kebaikan-kebaikan itu semua adalah dari Allah SWT. Nah, kemudian sebaliknya Allah katakan wa ma asaka min sayyi'atin, dan apa yang kamu terima dari keburukan fa min nafsik, dari dirimu sendiri. Kita sering mendengarkan orang selalu mengambing hitamkan Allah, selalu mencari kambing hitam. Kalau dia rugi, kalau dia katakanlah mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, selalu dia mengatakan sebabnya dari lain. Padahal Allah famin nafsik, dari dirimu sendiri. Kenapa? Karena Allah SWT sudah mengabarkan, sudah memberitahukan melalui Rasulnya hal-hal yang dapat menghambat orang daripada kurnia Allah SWT, daripada rezeki Allah SWT. Allah sudah mendatangkan Rasul pada manusia untuk menjelaskan bahwa kemaksiatan itu merupakan al-mani'ah, merupakan penghambat, penghalang. Sesuatu yang kita lakukan yang menentang aturan-aturan syariat Allah itu akan mendatangkan kerugian kepada kita. Katakanlah ketika orang misalnya berbohong. Nah, berbohong itu kan perbuatan maksiat. Nah, ketika dia maksiat, maka orang tidak percaya. Maka kalau dia percaya, dia tak dapat rezeki. Orang tidak percaya lagi dalam ilmu, dalam urusan muamalah, dalam ekonomi misalnya, dalam politik. Trust itu merupakan kepercayaan. Ketika orang sudah hilang kepercayaan, orang akan mendapatkan keburukan. Orang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Katakanlah sebagai pedagang, sebagai pemimpin, orang tidak percaya, maka ketidakpercayaan orang itu akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan. Allah sudah sampaikan itu melalui Rasul, bahwa kemaksiatan itu mani'ah li fadliha, merupakan menghalangi untuk mendapatkan kurnianya Allah SWT. Jadi karena itu kalau kita misalnya katakanlah sakit, atau kita rugi, atau kita sesuatu yang tidak baik menimpa kita, maka harus kita yakini dan kita kembalikan famin nafsik, dari diri kita sendiri. Artinya apa? Dengan keyakinan itu kita berusaha untuk melakukan koreksi diri, kita muhasabah, kita introspeksi diri. Ya, kalau saya ini misalnya katakanlah misalnya tidak percaya orang, mungkin karena saya bohong, karena saya jangan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri sendiri. Kita melakukan introspeksi bahwa semua ketidakbaikan, semua kerugian, semua hal-hal yang tidak memenuhi harapan yang kita terima itu adalah dari kita sendiri. Kita sebabnya. Ya, oleh karena itu kita tidak selalu berusaha untuk menyalahkan apalagi menyalahkan Allah. Wah, ini sudah sudah ketentuan dari Allah ini. Ya, sebagai Muslim yang memahami Islam menurut Al-Sunnah wal Jamaah itu, ya kita yakin Allah mampu menentukan segala-galanya, Allah mampu melakukan segala-galanya. Tetapi Allah juga menghendaki kebaikan kepada hambanya, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya itu. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, ya mungkin pengertian mungkin seperti ini yang perlu kita bangun dalam diri kita sekarang. Ya, kita selalu berpikir positif kepada Allah Taala, bahwa Allah akan selalu memberikan kebaikan ketika kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, dan Allah akan menghindarkan dari kita semua kejahatan, semua keburukan, semua hal yang tidak kita suka itu ketika kita berusaha untuk berusaha untuk tidak melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah kita tetap berusaha ya, bahwa kemaksiatan itu harus kita hindari, karena itu jelas akan mendatangkan sesuatu yang mudarat kepada kita. Ya, apalagi di saat kita masih menghadapi kita selalu berpikir positif. Ya, jangan berpikir terus ya sakit-sakit melulu gitu. Akhirnya sakit beneran gitu. Ya, saya lihat tadi pedagang di dekat Masjid Mutia itu berpikir positif dia. Dia kira orang sudah mulai sholat Jumat, dia sudah mulai buka dagangannya. Ya belum tentu juga. Walaupun orang tidak sholat Jumat, barangkali orang lain bisa beli gitu. Artinya apa? Kita selalu berpikir positif bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan. Jangan kita pernah kita berpikir bahwa ini dari Allah Taala. Bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu yang enggak baik, ini dari Allah. Dan Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim menyatakan, ana fi dhanni abdi. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi itu, saya dalam selalu mengikuti apa yang dipikirkan hambaku. Jadi kalau kita berpikir sakit mulu, ya sakit. Tapi kalau kita berpikir sehat, insya Allah kita bisa sehat. Ya tentu dengan usaha juga. Jangan berpikir sehat saja tapi kerjanya kerja yang mendatangkan penyakit, itu kita nggak boleh. Artinya kita berpikir sehat. Karena Allah SWT mengatakan juga dalam hadis itu adalah merupakan potong sebuah hadis yang panjang. Allah mengatakan, saya akan selalu mengingat hambaku ketika hambaku mengingatku, dan Allah akan lebih mengingat kita. Maka Allah mengatakan, ketika hambaku mengingatku sepenuh bumi, mil'an 100%, maka Allah akan mengingat kita lebih dari itu. Malam hadis berikutnya itu, ketika hambaku mendekatiku 1 jengkal, aku akan mendekatinya lebih 1 hasta gitu. Artinya Allah akan memberikan kebaikan lebih kepada kita. Oleh karena itu saya pikir untuk sekarang ini yang penting bagaimana kita selalu berpikir positif. Jangan kita selalu berpikir ya ini udah kapan lagi lama. Ya, kita berusaha aja, mungkin insya Allah besok ini COVID ini selesai. Karena urusan ini Allah Ta'ala, Allah SWT lagi. Walaupun katakanlah dengan pemikiran konspirasi segala macam, walaupun manusia semua mengendaki COVID ini dan terus Allah mengendaki hari ini selesai. Jadi kita jangan terlalu khawatir dengan semuanya itu, sehingga semuanya itu harus dikaitkan dengan COVID itu, sehingga sholat pun kita juga sudah takut, dengan teman pun kita curiga. Itu artinya kita sudah dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang enggak baik. Mari kita berpikir positif, mari kita yakin kepada Allah. Allah akan mendatangkan kebaikan kita ketika kita berpikir bahwa Allah itu kan selalu memberikan kebaikan, dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya, kecuali kalau hamba itu mendapatkan sesuatu adalah akibat daripada usaha sendiri. Fa'tabiru bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya hadirun usikum wa iyaya taqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita selalu meneguhkan tauhid kita, mengesahkan Allah SWT dan meyakini Allah kekuatan yang luar biasa, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan kekuatan Allah SWT. Mari kita selalu berharap kepada Allah, Allahus samad, Allah yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mendaki. Oleh karena itu jangan kita berharap sesuatu selain kepada Allah SWT. Ya, mari kita memohon pertolongan kepada Allah SWT agar Allah selalu menghindarkan kita, menjauhkan kita dari segala macam bentuk musibah dan wabah. Karena Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Allah itu fa'alul lima yurid. Oleh karena itu mari kita selalu berusaha untuk mematuhi Allah, melaksanakan perintah Allah SWT, dan meyakini bahwa syariat Allah, apapun yang Allah perintahkan pasti kebaikan, akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, apapun yang dari Allah pasti akan mendatangkan keburukan. Begitu juga sesuatu yang disunahkan Rasulullah SAW pasti akan mendatangkan kebaikan, dan Allah jamin bahwa itu tidak akan mendatangkan keburukan. Tapi ketika kita mau
tidak percaya kepada apa yang dikatakan Allah, yang disebutkan Allah, yang sunnah Rasulullah, maka tentu kita akan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Ya katakanlah keburukan-keburukan sesuatu yang tidak akan pasti mendekat kepada kita. Mari kita yakin kepada Allah, kita berpikir positif, Allah akan selalu mendatangkan kebaikan kepada kita. Berpikir sehat-sehat, insya Allah kita akan sehat. Ibadallah, innallaha ta'ala ala nabiyyi walladzina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa aril batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ba'id bainana wa baina corona kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi aqimus salah.